Di sebuah kota kecil, tinggal sepasang suami istri, Arif dan Nisa. Mereka menikah selama 7 tahun, awalnya penuh cinta, tapi belakangan jarang saling bicara. Rutinitas membuat mereka seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Suatu sore, Nisa menemukan pesan di ponsel Arif. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Terima kasih untuk kemarin. Sampai ketemu lagi. Nisa tidak langsung marah. Malam itu, ia duduk di beranda, menunggu Arif pulang. Saat Arif datang, ia tidak bertanya dengan nada tinggi, melainkan dengan suara pelan. Arif, aku mau tanya, sejak kapan kita berhenti jujur satu sama lain? Pertanyaan itu membuat Arif terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris, hanya sunyi yang terasa berat. Arif akhirnya mengaku bahwa ia merasa kesepian. Bukan karena Nisa tidak mencintainya, tapi karena mereka berdua berhenti saling mendengar. Ia mencari perhatian di luar rumah, bukan karena ingin mengkhianati, tapi karena ia merasa hilang di hadapan istrinya sendiri. Nisa menunduk, air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit hati, tapi karena ia sadar, ia pun punya andil dalam retaknya hubungan itu. Mereka tidak langsung berbaikan, butuh waktu panjang, luka, dan kejujuran yang pahit. Namun, dari peristiwa itu, mereka belajar satu hal penting. Pengkhianatan tidak selalu dimulai di luar rumah, kadang ia lahir di saat hati pasangan berhenti saling terhubung. Dan bagi mereka, kesetiaan bukan sekadar tidak mencari orang lain, tapi terus menjaga pintu hati agar tidak tertutup bagi pasangan sendiri. Malam itu, setelah pengakuan Arif, keheningan terasa seperti dinding tebal di antara mereka. Nisa memandang suaminya lama, seolah ingin mencari sisa-sisa laki-laki yang dulu ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah orang asing yang memanggilnya sayang dengan bibir, tapi tidak lagi dengan hati. Arif, katanya pelan, aku menghargai kejujuranmu malam ini. Tapi, ada hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki hanya dengan maaf. Arif menunduk, matanya memohon. Nis, aku khilaf, aku bisa berubah, beri aku kesempatan. Nisa menggeleng, air matanya jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Kesempatan itu sudah kuberikan setiap hari selama 7 tahun kita bersama. Tapi kau memilih menyia-nyiakannya. Ia berdiri, melangkah ke kamar, lalu membawa koper kecil. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang membakar, hanya langkah pasti seorang perempuan yang tahu batas harga dirinya. Besok aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Kita akan urus semua dengan cara baik-baik. Aku tidak akan tinggal dengan orang yang mengkhianatiku, Arif. Aku ingin kau mengerti, ini bukan dendam. Ini pilihan untuk menyelamatkan diriku. Arif menatapnya, tak mampu berkata-kata. Pintu kamar menutup, dan malam itu, suara yang paling nyaring di rumah mereka adalah suara keheningan. Beberapa bulan kemudian, Nisa memulai hidup baru. Awalnya, ia takut sendirian, takut tak punya arah. Tapi ia pelan-pelan menemukan kekuatan yang bahkan ia tak tahu ia miliki. Ia kembali melukis, pekerjaan yang dulu ia tinggalkan setelah menikah. Ia membuka kelas seni untuk anak-anak, dan setiap sore, ia melihat senyum mereka mengobati lukanya. Seseorang pernah bertanya kepadanya, apa kau menyesal meninggalkan Arif? Nisa menjawab dengan tenang, tidak. Karena setia pada diri sendiri juga adalah bentuk kesetiaan. Pesan hikmah, cinta membutuhkan maaf, tapi juga batas. Memilih pergi bukan berarti membenci, melainkan menyelamatkan diri dari hubungan yang merusak harga diri. Setia bukan hanya pada pasangan, tapi juga pada martabat dan kebahagiaan diri sendiri. 3 bulan setelah Nisa pergi, rumah itu berubah seperti bangunan kosong yang hanya diisi oleh napas penyesalan. Meja makan yang dulu penuh suara sendok dan gelak tawa kini hanya punya satu kursi yang terisi. Arif sering duduk di ruang tamu, memandang jendela yang menghadap jalan desa. Ia berharap, entah bagaimana, Nisa lewat di sana, menatapnya sekali lagi. Tapi bayangan itu tak pernah datang. Ia mencoba menghubungi Nisa, tapi pesannya hanya dibalas singkat, sopan, dan dingin. Ia bahkan lebih takut lagi ketika menyadari bahwa Nisa tidak lagi marah, karena bagi Arif, kemarahan adalah tanda bahwa hati masih peduli. Diam berarti hati itu sudah menutup pintu. Malam-malam Arif diisi oleh penyesalan yang sama. Kenapa ia mencari pelarian hanya karena merasa kesepian? Kenapa ia tidak mengajak bicara Nisa saat merasa hubungan mereka menjauh? Kenapa ia baru mengerti betapa berharganya Nisa saat perempuan itu sudah pergi? Suatu sore,
ia berjalan melewati pasar dan melihat Nisa di kejauhan. Wajahnya tampak lebih segar, matanya berkilau seperti dulu. Ia sedang tertawa bersama anak-anak dari kelas lukisnya. Arif menunduk, tak sanggup menyapa. Dalam hatinya ia tahu, kebahagiaan Nisa sekarang tak lagi memerlukan dirinya. Di rumah, ia menatap cangkir kopi di meja. Kopi itu manis, sangat manis, seperti dulu Nisa menyukainya. Tapi kini, manisnya justru membuat tenggorokannya perih. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kesetiaan yang aku abaikan dulu, kini menjadi pelajaran paling pahit dalam hidupku. Pesan penutup, pengkhianatan adalah hutang yang tak bisa dibayar dengan kata maaf. Kadang, balasannya adalah seumur hidup menanggung penyesalan karena kehilangan seseorang yang tidak akan kembali. Klik tombol ikuti di bawah untuk mengetahui kisah-kisah lainnya.